أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita masuk pada bab ketiga, bab al-Islam yahdim ma qablahu. Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Artinya keislaman seseorang itu menghapus dosa-dosa yang dia lakukan sebelum Islam. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia memeluk Islam dengan ucapan dua kalimat syahadatnya, maka semua dosa itu terhapus. Dia mulai masuk babak baru atau kehidupan yang baru. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Hud ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi, pesan Nabi kepada Mu'adz, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan kebaikan, yakni tutuplah keburukanmu itu dengan berbuat baik. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa dari keburukan yang kamu lakukan. Dan kebaikan yang paling besar nilainya adalah ucapan dua kalimat syahadat. Maka kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah itu merupakan kalimat yang teragung, kebaikan yang paling tinggi jika pengucapnya mengucapkannya dengan keyakinan dan kejujuran. Keyakinan, kejujuran, keikhlasan. Orang yang mengucapkan dua kalimat ini, insya Allah kalimat ini akan menyelamatkan dia pada hari kiamat. Ya, syaratnya ikhlas, jujur, sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Dari Ibn Shumasha Al-Mahri, ya wallah alam ada hubungannya dengan bin Mahri apa enggak? Ya, Al-Mahri. Jadi seorang tabi'in disebutkan di sini namanya Abdurrahman. Nah, seorang tabi'in Abdurrahman bin Shumasa Al-Mahri. Beliau berkata, hadarna Amr bin As wa huwa fi siyaqatil maut. Kami pernah menjenguk
sahabat Amr bin As, dan pada saat itu dia dalam kondisi sakit yang ya diperkirakan akan membawa kepada kematiannya. Ya. Kami menjenguknya, fabaka tawilan. Maka pada saat itu ketika saya menjenguk, saya melihat Amr bin As ini menangis. Ya, tawilan, yakni menangis lama sekali tangisannya. Ya. Wa hawwala wajhahu ilal jidar. Kemudian dia palingkan wajahnya melihat tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul, anaknya pun berkata kepada ayahnya, ya abata, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah SAW bikadha, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha. Jadi anaknya menghembuskan angin husnudzan, raja, harapan kepada Allah. Wahai ayahku, jangan menangis. Bukankah engkau telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW dengan kabar gembira ini, dengan kabar gembira itu? Jadi anaknya menyebutkan pujian-pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Amr bin As. Ini sahabi jalil, sahabat yang besar, sahabat yang mulia, yang memimpin Mesir ketika ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan dia menjabat sebagai pemimpin. Gubernurnya itu sampai pemerintahan Umar, Uthman, ya. Kemudian beliau bersama dengan Muawiyah ridwanullah alaihim ajma'in. Anaknya menyampaikan hal-hal yang membuat ayahnya itu senang. Wahai bapakku, jangan sedih, jangan sedih. Nah, engkau telah diberi pujian, diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aqbala biwajhihi, maka dia pun menghadap dengan wajahnya. Faqala, kemudian Amr bin As berkata, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya sebaik-baik, seutama-utama bekal yang kami persiapkan menghadap Allah itu syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu bekal yang paling utama ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inni qad kuntu ala atbakin thalathin. Kemudian beliau bercerita tentang perjalanan hidupnya. Ya, dan ini sekaligus menceritakan apa penyebab beliau sampai menangis, ya. Menangis dalam jangka atau dalam durasi waktu yang lama. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wa la ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuh walau muttu ala tilka al-hal lakuntu min ahli nar. Kata Amr bin As, saya ini mengalami 3 fase, 3 marhalah, 3 kondisi. Kondisi yang pertama, kondisi di mana saya menyimpan kebencian dan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada perbuatan yang lebih aku sukai daripada membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih dalam kondisi kafir. Dan kalau seandainya saya wafat pada saat itu, pada saat dalam kondisi saya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pasti akan menjadi penghuni neraka. Falamma ja'ala Allah al-Islam fi qalbih, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam di dalam hatiku. Beliau masuk Islam setelah peristiwa Hudaybiyah. Beliau datang kepada Rasulullah berbaiat.
tatkala Allah menanamkan Islam, memberikan hidayah Islam kepada diriku, aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ubsut yaminaka ya Rasulullah, berikan tangan kananmu, saya akan membaiatmu. Aradtu an ashtarita fabasata yaminahu qala faqabattu yadi. Ketika Nabi memberikan tangannya, Amr bin As ini gak jadi digenggam lagi. Kata Nabi, malaka ya Amru, ada apa dengan engkau ya Amru? Qala qultu aradtu an ashtarita, ya Rasulullah, saya minta syarat. Qala tashtaritu bimadha, apa yang kau syaratkan? Qultu an yughfara li, ya Allah, agar Allah mengampuni seluruh dosaku. Qala ama alimta anna al-Islam yahdim ma kana qablahu? Wahai Amru, bukankah engkau tahu bahwa Islam itu yahdim, menghancurkan atau menghapus dosa-dosa sebelum orang itu memeluk Islam. Wa annal hijrah tahdim ma kana qablaha. Demikian pula hijrah itu juga menghapus dosa-dosa yang lalu. Wa annal hajja yahdim ma kana qablahu, dan ibadah haji itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu tidak ada orang yang paling aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini min wa ma kuntu utiqu an amla ainayya minhu ijlalan lahu. Sejak saat itu saya tidak mampu untuk menatap Rasulullah dengan tatapan yang lama karena penghormatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa orang lihat seperti ini, Pak, tunduk langsung. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Kalau saya ditanya, coba sebutkan sifat-sifatnya Nabi, ciri-cirinya, saya tidak bisa ngomong. Karena saya tidak pernah melihat beliau dalam jangka waktu yang lama, menatap. Tidak pernah. Melihat, nunduk. Tauqir, penghormatan, pengagungan, wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anni lam akun amla ainayya minhu, saya tidak mampu memandang dengan kedua mataku ini secara penuh. Saya tidak mampu melihat beliau. Walau muttu ala tilkal hal, kalau seandainya saya wafat pada saat itu, la rajautu an akuna min ahli jannah, maka saya berharap saya bisa menjadi penghuni syurga. Itu kondisi beliau yang kedua. Yang ketiga, thumma walina asya, kemudian kami diberi jabatan, kami diberi kekuasaan, kami mengurus berbagai macam asya, segala sesuatu. Ini menceritakan tentang perjalanan politik beliau yang tadi saya sebutkan. Ya, kalau kata-kata politik sahabat, perjalanan politik sahabat, jangan membayangkan politik para politikus zaman ini, ya. Politiknya mereka Islam, orientasi mereka Islam. Amr bin As seperti tadi, beliau yang menaklukkan Mesir di zaman Khalifah Umar, kemudian menjabat sebagai pejabatnya sampai pada masanya Utsman, kemudian bersama dengan Muawiyah. Ini yang dimaksud thumma walina asya ma adri ma hali fiha, dan saya tidak tahu pada saat itu saya dalam kebaikan atau keburukan, karena sudah banyak berinteraksi dengan manusia, ngurus urusannya orang. Ini yang kemudian membuat Amr itu agak ketar-ketir, Pak.
Coba kondisi yang kedua, saya tidak sampai menjabat, saya menjadi orang yang betul-betul fokus cinta kepada Nabi, selesai. Saya berharap. Ya. Tapi ingat sekali lagi, peranan Amr bin As dalam melebarkan sayap dakwah Islam itu luar biasa, Pak. Namun kekhawatiran, ketakutan adanya kesalahan-kesalahan, adanya penyimpangan-penyimpangan yang beliau lakukan, itu yang membuat beliau khawatir. Kalau Amr bin As khawatir, apalagi kita. Ya. Tak ada jihad wala syai'. Jihad kita salat berjamaah, datang ke pengajian, itu pun kadang ya Senin Kemis ya. Faham insyaallah. Tak ada jihad kita apa? Kita terjun ke dunia dakwah pun setengah-setengah. Artinya apa? Sosok sebesar sahabat dan kontribusi yang luar biasa terhadap Islam itu membuat mereka khawatir. Kenapa? Karena kalau sudah ngurus orang itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman, Pak. Iman itu akan melahirkan rasa takut terhadap tanggung jawab yang telah diemban. Ada kekhawatiran. Tanggung jawab itu merupakan mas'uliyah. Tanggung jawab itu adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dulu menjabat, jadi pejabat, itu langsung melihat jabatan ini apa? Surga dan neraka. Yang mereka lihat surga neraka. Kalau sekarang orang melihat jabatan apa? Rupiah be dolar. Ya. Jabatan, fulus kita orang. Yang dilihat apa? Hakada. Dan itu tidak bisa kita ingkari. Walaupun tidak semua, saya yakin masih ada orang-orang saleh, orang-orang yang niatnya baik, pasti ada. Namun banyak wala bin Muslim, ketakutan mereka melihat ini yang kemudian kata Amr bin As, saya karena belasan tahun dia menjabat itu. Fa idza ana mittu, lalu dia berpesan, kalau saya mati, fala tashabni naihatun wala nar. Ketika kalian mengiringi jenazah saya, jangan diiringi dengan teriakan. Ketika saya wafat, jangan ada di antara kalian, di antara keluargaku yang meratap. Naihah itu ratapan, berteriak-teriak karena sedih, terkadang dengan memukul dirinya, bahkan terkadang sampai mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu niyahah haram, dosa besar dan ancamannya keras. Maka Amr bin As mengingatkan, kalau saya wafat tidak ada yang niyahah. Kemudian yang kedua, wala nar, dan tidak ada yang mengiringi jenazah saya sambil membawa api, jangan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih Muslim, membawa api mengiring jenazah ketika membawa api makruh. Dan itu termasuk syiarul jahiliyah, syiarnya orang-orang jahiliyah. Fa idza dafantumuni, kalau kalian menguburkan saya, fashannu alayya turab shanna, maka pelan-pelan kalian menumpahkan tanah ke atas liang lahatku. Ya, menumpahkan tanah? Iya, mengikut menimbun. Ya, maka di sini disunahkan juga ya, orang ikut terus gitulah. Fasunnu alayya turab shannan thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunhar jazur. Kata Amr bin As, selesai saya dikubur, kalian jangan pergi, kalian duduk, kalian berada di sisi kuburanku selama ontah disembelih, kemudian dipotong dan dibagi-bagi dagingnya. Selama itu kalian berada di samping kuburanku, hatta asta'nisa bikum,
sampai saya merasa tenang karena kalian, dekat dengan kalian. Wa anzur madza uraji' rusula rabbi, dan sampai saya bisa memastikan apa yang saya jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan malaikat. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, beliau memberikan beberapa catatan tentang faedah pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, keutamaan hijrah, haji di dalam Islam ya. Tadi dikatakan apa? Hijrah dan haji itu apa? Masing-masing menggugurkan dosa-dosa masa lalu. Hijrah itu berpindah. Kalau dalam konteks hadis ini berpindah dari Mekah menuju Madinah, atau berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Jangan sebaliknya, di negeri Islam enak ibadah, pindah ke negeri kekufuran hanya karena cari dari dolar ya. Kecuali dia di situ bisa ibadah, bisa taat, bisa belajar, oh tidak ada masalah ya. Tapi kalau kemudian sholat susah, ibadahnya susah, setiap hari terganggu akidah imannya, maka itu sebuah tindakan yang tidak akan memberikan manfaat keuntungan kecuali sebentar saja di dunia ya. Hijrah itu fadilahnya besar, dan ini diantara keutamaan para sahabat Rasulullah SAW yang tidak kita lakukan. Hijrah bersama dengan Rasulullah SAW, dan hijrahnya para sahabat berat ya. Kemudian demikian pula al-hajj, ibadah haji. Maka dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang pulang dari haji, jika diterima oleh Allah, wa hajjun mabrur namanya, maka dia pulang dengan membawa pahala, dia pulang dengan tanpa dosa. Dia pulang tanpa membawa dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini diantara keutamaan haji. Demikian pula Islam, syahadat ketika seorang dalam kondisi kufur ya. Apapun dosa yang dia lakukan, membunuh, zina, kekufuran, syirik, jika dia sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat dengan tulus, ikhlas, betul-betul Islam, maka kalimat syahadat ini menghapus semua yang telah dia lakukan di masa lalu. Kemudian wafihi tanbih al-muhtadir ala ihsan dhannihi billahi subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini ikhwani fillah ada pelajaran juga agar kita ini mengingatkan orang yang dalam kondisi sakratul maut untuk berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan amal-amal kebaikannya. Itu salah satu perbuatan yang perlu dilakukan ketika orang menghadapi orang yang sedang sakratul maut, atau dilihat ini sebentar lagi akan meninggal. Diingatkan tentang kebaikan-kebaikan amalnya, tujuannya menumbuhkan husnudzan ya, prasangka baik dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana anaknya Amr bin As, wahai ayahku, Rasulullah SAW sudah memberi pujian Rasulullah, itu agar dia menumbuhkan husnudzan ya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan billah, janganlah salah seorang di antara kalian wafat kecuali dia berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna husnudzan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah fi Syarh Al-Muhadzab, makna tahsinudzan billahi an yadhunna anna Allah ta'ala sayarhamuhu. Makna husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, itu dia berprasangka bahwa Allah akan merahmati dia, Allah akan mengampuni dia. Ini yang perlu dilakukan oleh orang yang sedang menghadapi orang sedang sakit. Maka diingatkan ya, hatta orang ini, orang
tidak baik. Ya. Hatta orang tidak baik. Ya akhi, Allah Maha Pengampun. InsyaAllah Allah menerima antum dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Ya. Suruh husnudzon dia. Jangan ditakut-takuti ikhwani fillah. Ya. Antum ini wis dah tahu salat. Waduh, wis dah aku yo. Aku dah. Ya. Ada cepat langsung bismillah. Jadi diingatkan, termasuk ikhwani fillah kita melihat orang sakit, ya, yang sakit walaupun bukan dalam kondisi tapi ya ketokan tidak suwe. Ya. Itu jangan langsung dibilang mau mati lah. Tapi artinya apa? Dekatkan dia dengan Allah. Sampaikan rahmatnya Allah. Ya Allah, penyakitmu ini mengampuni dosa-dosamu. Ya, mengangkat derajat kita. Insya Allah Allah beri kesembuhan. Terus inti husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dia diberi penyakit ini bukan Allah menzalimi antum. Itu namanya membangun husnudzonnya. Karena orang kadang-kadang dalam kondisi sakit, ya, itu yang muncul adalah kemarahan, emosi, dan itu pintu yang paling mudah dimasuki oleh siapa? Syaitan. Nah, sampai kita mendengar kisahnya, ya, salah seorang muslim, ya, ketika mau mati dia mencaci maki Allah, ya, tak kuat dia dengan penyakitnya. Itulah ikhwani fillah pentingnya apa? Pentingnya ketika kita sehat banyak ngaji, tadabbur, membersihkan hati. Nanti itu akan terbawa ketika mati. Le orep jarang ngaji, banyak mencela, lisan banyak mencela, diberi nasihat tidak mau, berat nanti. Diberi cobaan sedikit tidak sabar, marah-marah. Ya. Marah-marah. Itu kan sudah jatuh jatuh tertimpa tangga. Wes loro. Harusnya kamu dapat pahala besar, justru dapat dosa. Itulah salah satu pentingnya kita ini waktu sehat itu betul-betul mengisi diri kita dengan keimanan. Karena iman itu yang akan melahirkan husnudzon kepada Allah, kesabaran, ketabahan, belajar tentang Allah. Ketika sehat selalu husnudzon kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Itu penting. Ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak bisa. Bukan tidak bisa, kalau tidak bisa la ilaha illallah belum tentu bisa jadi dalam hatinya, tapi lisannya itu sudah sampai mencela Allah, mencela takdir Allah. Ya. Na'udzubillah. Maka kita dianjurkan ketika menghadapi orang seperti itu husnudzon. Dan ini juga buat kita, ya. Ketika wafat jangan sampai kita membawa su'udzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Nawawi, ittiba'ul mayyit bin nar makruh wan niyaha haram. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mengiringi mayit dengan neraka, dengan api, itu adalah perbuatan yang makruh, dan dikatakan uqaunu min syiaril jahiliyah, termasuk syiar-syiar jahiliyah. Kemudian ketika orang menguburkan saudaranya, dia disunahkan untuk ikut menumpahkan tanah ke di atas kuburannya. Kemudian dari hadis ini pula kita bisa menjadi semakin yakin akan adanya fitnah kubur dan pertanyaan di alam kubur. Wa huwa madhhabu ahli al-haq, dan ini madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang menolak adanya pertanyaan dan siksa atau nikmat kubur. Dan dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya hadis ini, perkataan Amr bin As, dia seorang sahabat. Sampai saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena sebagian orang, saya bicara di kalangan umat Islam yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, ada kelompok yang menolak akan adanya pertanyaan di alam kubur, siksa kubur atau nikmat kubur. Mereka adalah kalangan rasionalis, orang-orang yang mengedepankan akal daripada nas. Yang menjadi tolok ukur kebenaran itu murni akalnya. Jadi nas itu mengikuti akal, bukan akal mengikuti nas. Salah satu produk pemikiran mereka ingkar terhadap azab kubur, ingkar terhadap nikmat kubur, ingkar terhadap pertanyaan-pertanyaan dua malaikat.
Kalau disodorkan hadis-hadis Nabi, bukan, hadza ghairu sahih, ini hadis ahad, ini tidak sahih. Ya, pemikiran-pemikiran yang terambil dari kelompok Mu'tazilah. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini merupakan mazhab. Saya sampaikan ini ikhwan fillah karena saya mendengar sendiri. Ya. Saya tidak perlu menyebut nama, tapi di Arab ada seorang dokter dia, sebetulnya dokter. Itu dia punya video banyak di YouTube yang berulang kali menyatakan tidak ada azab kubur dan pengikutnya banyak. Artinya mengamini. Ya. Ini kalau dokter bicara soal agama, bahaya. Termasuk ada dokter di Indonesia yang masyhur. Ya. Naudzubillah. Bicara, sudahlah, ente dokter anak ya bicara dokter anak. Ente ahli kimia bicara, jangan masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita. Kalau bicara agama di pesantren dulu minimal 4 tahun 5 tahun lah, baru ente keluar bicara agama. Kalau bicara agama dalam perspektif kedokteran silakan. Ya. Karena banyak sekarang bermunculan, tidak tahu kok minat itu dengan agama ini. Ya alhamdulillah bagus, tapi kalau tanpa ilmu luar biasa. Akhirnya ini produk-produk pemikirannya menyesatkan. Kita berani mengatakan menyesatkan karena bertentangan dengan ijma' kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian istihbabul mukth indal qabr ba'da dafn lahdatan, ya. Dianjurkan orang-orang yang ikut mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah, itu habis dikubur tidak langsung pulang. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu ana yus'al. Kata Nabi SAW, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini. Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini, fa innahu ana yus'al. Karena dia sekarang ditanya oleh malaikat. Kemudian ikhwani fillah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran dari Amr bin As, pelajaran keteladanan dari beliau apa? Yang pertama tadi rasa takut, ya. Orang mukmin itu jangan pernah melepaskan rasa takutnya kepada Allah. Jangan pernah merasa sudah di surga, sudah pasti dijamin surga, seolah-olah namanya sudah ada di surga. Jangan pernah merasa seperti itu, berbahaya. Kalau sudah pasti masuk surga, itu akhirnya meremehkan amal-amal saleh. Meremehkan amal saleh bisa meremehkan orang lain. Seorang mukmin itu terus dia berada dalam dua kondisi, berharap akan rahmat Allah, berharap syurga Allah, dan takut dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia terus berdoa, beribadah, berbuat kebaikan. Kalau dia berbuat dosa, dia segera bertaubat kepada Allah, sambil terus berharap Allah memberikan rahmat, Allah memberikan syurga. Kemudian ikhwani fillah, Amr bin As rasa takutnya kepada Allah, padahal kita tahu bagaimana keutamaan, ya. Cukuplah orang menemani Nabi, bersahabat dengan Nabi, membela Nabi, itu sudah menjadi keutamaan yang besar, menjadi fadilah yang besar, ya. Itu sudah luar biasa. Apalagi kemudian perjuangannya, jihadnya, dakwanya, ikut menyebarkan dakwah di negeri-negeri yang lain. Kemudian pelajaran yang lain ikhwani fillah, pelajaran apa buat kita? Berikan wasiat kepada keluarga kita, wasiat yang kita anggap itu penting untuk diketahui keluarga kita kalau kita sudah mati. Bahkan sunnahnya jangan sampai lebih dari 2 malam. Walaupun kita sudah sehat, kecuali wasiat sudah tertulis di balik bantal kita. Sunnahnya sekarang ini kita orang sudah nulis wasiat. Sunnah itu nulis wasiat. Apa yang kita lihat di keluarga kita yang kira-kira ini menjadi amal keburukan buat mereka, maka berikan wasiat. Salah satu contohnya umpamanya kita melihat ada di antara keluarga kita yang kalau saya meninggal ada yang histeris, yang teriak-teriak, maka tekankan, jangan ada, saya tidak ridha.
Jadi memberikan wasiat apa-apa yang memang kita merasa penting untuk diketahui oleh keluarga kita setelah kita meninggal. Dan termasuk yang paling penting apa? Selain memberikan ilmu, memberitahu tentang hutang piutangnya. Itu juga penting. Kalau kita orang yang dipinjami fulus, tidak ada masalah dengan ngasih wasiat. Karena pihak yang tertuntut bukan kita nanti di hari kiamat. Kita orang yang meminjami. Ya. Tapi berbahaya kalau kita orang yang meminjam duit. Jangan bahasa kita apa? Jangan bodoh-bodohan. Ya. Bodoh-bodohan itu apa? Ya sudah, pura-pura tidak ngerti, pura-pura bodoh terhadap hutangnya. Tulis wasiat ikhwani fillah. Karena kejadian ada orang mukmin meninggal, dia bawa utang, dia tidak pernah bicara wala nulis. Ketika orang yang meminjami uang datang ke keluarganya, dan keluarganya bukan keluarga yang masya Allah, yang ingin menyelamatkan ayahnya. Karena keluarga yang kita tinggal itu macam-macam, Pak. Ada keluarga yang betul-betul takut kepada Allah, ada yang tidak peduli. Oh, itu urusan bapakku loh, wong anak bedino mangan riba. Ada yang seperti itu. Bahkan ada keluarga baik ditinggal mati kena duit tidak baik dia. Itulah pentingnya wasiat. Ada utang, tulis, Pak. Kalau tak sempat nulis, ngomong. Karena ikhwani fillah, al-maut ya'ti baghtatan. Kematian itu datang tiba-tiba. Dan itu sudah dipertontonkan oleh Allah di hadapan kita. Ini musimnya orang mati mendadak. Sahih ada. Dan itu salah satu tanda-tanda antara tanda-tanda dari kiamat. Di antara tanda-tanda dari kiamat, pendekatnya hari kiamat, kematian, banyaknya orang mati mendadak. Wa subhanallah, betapa seringnya kita sekarang ini kita mendengar itu. Loh, si fulan tadi malam keto. Dan ini bukan omongan saya sendiri, ya Allah, fulan baru kelihatan 2-3 hari, lu meninggal. Wah, kelihatan sehat, seger bugar. Itu penting. Pentingnya apa tadi? Wasiat. Jadi perlu sekali, termasuk wasiat kepada anak-anak kita ya, untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjaga sholat 5 waktu. Apalagi kalau orang tuanya sudah sakit, ditulis, Pak. Walaupun anaknya mungkin pada saat itu belum taubat, belum anu, tapi suatu saat akan ingat nanti wasiat dari orang tuanya. Ini yang dilakukan oleh Amr bin As. Dia mengingatkan 2 hal, naiha wa ittiba'ul mayyit binar, mengikuti mayit dengan api. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, di dalam hadis ini yang terkait dengan bab kita adalah perkataan Rasulullah SAW, annal Islam yahdim ma kana qablahu, bahwa Islam itu akan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian hadis yang ke-11 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, bertanya, ma taraktu hajatan wala dajah illa qad ataitu. Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang kecil dan sesuatu yang besar kecuali semua sudah aku lakukan. Ini perbuatan dosa, semua sudah aku lakukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah kamu sudah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Nabi bertanya, ya, dengan pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali. Alaysa tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Alaysa tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Lalu orang ini berkata, na'am, iya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalika ya'ti ala dzalik. Sesungguhnya fa inna dzalika, yang itu akan menghapuskan yang itu, yakni syahadatmu itu, keislamanmu itu menggugurkan semua perilaku jahiliyamu, dosa-dosa jahiliyamu semuanya sudah
habis. Ya. Sudah diselesaikan dengan 2 kalimat syahadatmu. Kemudian bab yang keempat, babul Islam, al-Islamu naskhul adyan as-sabiqah atau nasakhal adyan as-sabiqah. Islam itu menasakh, jadi menghapus semua agama-agama masa lalu. Artinya Islam dalam pengertian ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah menjadi agama penutup dan menjadi agama terakhir serta penghapus ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Maka tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Ya. Dan ini menjadi keyakinan umat Islam. Di dalam surat Al-Imran ayat 85 Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Saff ayat 9, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli." Dialah Allah yang mengutus seorang rasul atau utusannya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar Allah memenangkan di atas semua agama yang ada. Ini menjadi penjelas bagi kita bahwa tidak ada agama yang diridhai kecuali agama Islam. Apa itu agama Islam? Agama yang diturunkan oleh Allah melalui lisan para rasul, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekaligus penghapus. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memproklamirkan bahwa seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semua nabi membawa ajaran yang sama. Prinsip-prinsipnya sama, usulnya sama. Yang berbeda nanti biasanya dalam perkara furu'iyah. Tapi prinsipnya adalah tauhid, la ilaha illallah. Prinsipnya adalah alla ta'budu illallah. Itu yang selalu diucapkan oleh para nabi, para rasul. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku seorang pun dari kalangan umat ini, baik dia beragama Yahudi atau Nasrani, kalau dia sudah mendengar tentang aku, kemudian dia mati dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku diutus dengannya, dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi hadza wadih, ini jelas. Ya. Tidak ada kebenaran semua agama benar. Tak apa-apa. Ente mau Islam, Yahudi, Nasara, Buddha, bahkan yang penting antum baik. Ya. Itu kalimat yang tidak ada nilainya sama sekali di dalam Al-Quran, dan itu yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang berfaham bahwa semua agama itu sama, dan pengakuan bahwa agama tertentu yang paling benar itu ada pada semua agama. Ya. Orang-orang Nasara, mereka yakin mereka yang paling benar. Sakarepe. Ya. Apa sakarepe itu? Terserah. Ya.
terserah. Kita harus punya prinsip Islam huwal haq wa dinul haq. Dan ikhwani fillah, antum jangan merasa aman dengan pemikiran-pemikiran yang merusak prinsip yang paling prinsip dalam akidah seorang. Jangan merasa aman, Pak. Karena pemikiran-pemikiran seperti ini yang tadi saya sampaikan, surga itu buat semua kalangan, ya. Tidak hanya terbatas pada itu kalimat yang terlihat indah tapi racun. Dan itu banyak diamini oleh para pemuda. Apalagi mereka-mereka yang kemudian banyak berinteraksi dengan orang-orang barat. Oh, hati-hati, Pak. Yang orang tuanya bangga, wah, belajar di sana. Akhirnya akidahnya tidak punya akidah sudah. Ya Islam tapi tidak punya akidah. Dibilang itu semuanya masuk surga. Iya, nggih, betul, ya. Betul. Ini yang terus disosialisasikan oleh mereka. Mereka itu siapa? Ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Baik yang punya jabatan, yang duduk di lembaga pendidikan. Hati-hati dengan penggerusan akidah, perusakan akidah. Ya. Maka jelas apa kata Nabi SAW, siapapun yang sudah mendengar tentang aku, kemudian dia tidak mau beriman, maka dia pasti termasuk ahli neraka. Kemudian yang terakhir dari bab ini, dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Nabi SAW ditanya, ayyul adyani ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, agama yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, al-hanifiyatu as-samha. Hanifiyah itu yang lurus, Pak, tidak berbuat syirik. Maka Nabi Allah Ibrahim disebut hanifan musliman. Agama yang dicintai oleh Allah, agama yang mengajak kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Agama yang berada di atas kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran, itu hanifiyah. As-samha artinya mudah, toleran. Mudah toleran itu agama yang membawa kemudahan. Maka di dalam Islam tidak ada keyakinan yang susah diyakini. Tidak ada amalan yang susah untuk diamalkan. Semua bisa diamalkan. Kita tidak bisa mengamalkan satu ketentuan, pasti diberi pengecualian, dispensasi. Maka tidak ada alasan kita meninggalkan agama Allah. Karena menjalankan agama Allah ini sudah dibuat mudah oleh Allah. Dan ini juga sekaligus sebagai pelajaran buat kita dalam berinteraksi dengan manusia pun, tunjukkan Islam yang memudahkan. Tentu memudahkan tetap dalam koridor yang benar, ya. Dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, ya. Sahlan bilutfin. Jangan jadi orang Islam yang suka buat susah orang, Mbak. Jadi pejabat buat bulet wong, ya. Itu berarti tidak samha namanya. Agamanya belum membuat dia samha, mempermudah, ya. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.